Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum topik 1, kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 5 prinsip. Pada kali ini, kelompok Babu Salam akan membahas 2 di antaranya, yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Dan prinsip efektivitas sangat penting dalam pembelajaran karena dapat membantu para pendidik merancang dan mengelola program pembelajaran yang optimal. Pembelajaran adalah yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Kurikulum harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap mata pelajaran dan kelas, sehingga siswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus mereka capai selama pembelajaran. Dengan gaya belajar siswa, kurikulum harus mencakup berbagai strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Contohnya, kurikulum dapat mencakup presentasi, diskusi, simulasi, dan games. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kurikulum harus mencakup metode pembelajaran yang bervariasi untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah. Metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, simulasi, dan games dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Yang keempat, memberikan umpan balik secara teratur. Kurikulum harus mencakup penilaian dan umpan balik secara teratur sehingga siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan memperbaiki kinerja mereka. Yang kelima, memotivasi siswa untuk belajar. Kurikulum harus mencakup strategi motivasi seperti penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Sedangkan prinsip efisiensi dalam pembelajaran adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak. Contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Yang pertama, menetapkan prioritas. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak, yaitu kurikulum harus memastikan penggunaan sumber daya yang tersedia seperti buku pelajaran, waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menerapkan program pembelajaran yang efektif. Kurikulum harus dirancang dengan efektif seperti program pembelajaran harus mencakup materi penting yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan disusun dengan rapi dalam urutan yang logis. Yang keempat, mengukur dan mengevaluasi hasil. Kurikulum harus melakukan pengukuran dan evaluasi secara teratur untuk memantau hasil pembelajaran dan menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan efisien. Contohnya seperti tes dan penilaian harus dilakukan secara teratur. Kemudian, yang terakhir adalah menerapkan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Sekian persentase dari kami, kelompok Babu Salam. Kami sangat berharap atas saran dan kritikan dari teman-teman semua. Assalamualaikum, salam sehat.